Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Resin Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu buah baterai dummy untuk kamera DSLR. Banyak jual di toko online pun baterai dummy DSLR, tapi harganya ya lumayan lah ya. Untuk apa sih kebutuhan baterai dummy ini? Baterai dummy ini kebutuhannya kalau kita menggunakan untuk kondisi di dalam ruangan atau di dalam rumah untuk melakukan recording video yang cukup panjang, ataupun DSLR ini digunakan untuk live broadcasting, atau mau itu live Facebook atau live IG atau live apapun yang menggunakan kamera dan menggunakan kamera DSLR karena hasilnya cukup bagus dan detail untuk gambar. Kadang baterai nggak kuat lama. Nah, di sini kita membutuhkan satu buah baterai dummy supaya bisa bertahan untuk live lama atau recording lama pada sebuah DSLR. Kita akan menggunakan satu buah adaptor dengan satu buah baterai dummy. Banyak di jualan toko online, tapi saya akan coba buat. Apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Yang jelas satu buah baterai bekas dari kamera DSLR yang sudah dipakai. Betul dikasih kawan ini pun yang bekasnya. Toko Nabila Komputer di Muhammad Toha. Kebetulan beliau memberikan baterai ini dan beberapa buah alat untuk pembersih kamera. Terima kasih Nabila Komputer atas bantuannya. Saya membutuhkan baterai ini karena untuk beli baterai dummy cukup mahal. Yang dibutuhkan satu buah baterai bekas yang tidak dipakai, jadi akan kita pakai sebagai konektornya saja dan rangkaian di dalamnya. Satu buah DC to DC converter step down dengan kapasitas 3 ampere kalau tidak salah ini. Barangnya seperti ini, kita coba zoom. Nah, barangnya seperti ini. Ya, barangnya seperti ini. Kalau kita cari di toko online ini namanya DC to DC converter step down ya. Inputnya dari mulai 4 sampai dengan 23 volt. Outputnya berarti di bawahnya. Dengan satu daya bebas, saya nanti akan menggunakan satu daya input 12 volt dan untuk outputnya saya akan menggunakan 7,4 sesuai dengan baterai ini. Sesuai dengan baterai ini, di sini 7,4 volt 1030 mAh. Berarti kapasitas baterai ini 1 ampere ya. 1,3 enggak 1,3, 1 ampere lebih. Nah, kalau tidak salah hitungan. Tipenya EN strip EL14. Harga baterainya di toko online pun masih lumayan harganya di atas seratusan lebih. Bahkan ada yang jual 200, 300 mungkin tergantung dari original baterainya sendiri. Lalu yang saya butuhkan adalah satu buah konektor DC tentunya. Untuk nanti menyambung konektor ini ke adaptor. Nah, saya menggunakan yang ini supaya nanti bisa didrat sebenarnya. Nggak didrat pun nggak masalah, cari yang di lem bisa. Sedikit kabel, terus mungkin solder ya. Tidak banyak yang diperlukan keahlian khusus, hanya ya sedikit bisa memegang solder lah ya. Oke, kita mulai akan buat baterai dummy-nya. Kita mulai bongkar-bongkar, kita pasang, kita tes nanti. Mudah-mudahan dimudahkan, tidak disulitkan untuk prosesnya. Nah, kebetulan sudah dibuka. Tadi saya buka. Ini untuk bukanya gak sulit sih sebenarnya. Nggak mengalami kesulitan untuk bongkarnya. Hanya dipotong cutter sedikit saja supaya terbuka untuk patennya. Kita buka dan dalamnya terdapat 2 buah baterai lithium. Kencang juga rupanya. Kita congkel aja. Koslet. Ternyata masih ada. Sebenarnya ini kalau kita mau ya, baterai rusak seperti ini kita bisa refill. Bisa refill dengan baterai-baterai bekas Nokia dulu ya.
3,7 volt. Jadi ini 3,7 kali 2 berarti 7,4 volt gitu. Nanti yang kita ambil hanya rangkaian ini saja. Kita hanya membutuhkan rangkaian ininya saja untuk koneksi ke kameranya. Kita buka, kita buang ininya. Kenapa saya masih menggunakan rangkaian ini? Ini sebenarnya rangkaiannya tidak dipakai sih, tidak dipakai full ya, hanya dipakai plus min dan BSI-nya, yaitu baterai size indikatornya. Kalau kita tidak menggunakan rangkaian ini, nanti indikator pada kameranya tidak tampil baterainya berapa persen lagi gitu. Kalau seperti itulah. Tampilan baterainya tidak akan kosong saja tampilannya, tidak akan terisi oh baterai ini full atau enggak gitu kan. Jadi kita tidak bisa menentukan untuk voltasenya nantinya. Rencana saya pasang konektor ini di bawah sini, entah masuk entah enggak nih konektornya. Saya akan kasih bolong saja sedikit. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini nantinya. Ini nanti ini akan tertutup oleh drat ini, jadi tidak terlihat bolong ya. Nah, untuk ini tertutup oleh drat ini jadi tidak bolong. Nanti saya akan kunci pakai lem dalamnya supaya kuat. Nah, terus kemana sih nyambungnya supaya enak si ini posisinya di sini ya. Ini posisi di sini dan harus kunci ini. Ini pun berarti harus dilem juga nih. Harus diam dengan lem karena tadinya kan terkunci dengan dudukan baterai. Kalau dari atasnya tidak ada kuncian di atasnya. Di atasnya tidak ada kuncian. Kalau di bawahnya ada kuncian seperti ini diem. Berarti nanti saya akan diamkan pakai lem supaya ini kokoh tidak tidak goyang seperti ini. Nantinya tidak goplak. Bukan koplak tapi goplak. Hehehe. Eh, ini saya tempel di sini. Saya tempel di sini. Saya sambung langsung aja ya untuk ini mana ini in ada input plus. Ya, ini ada input plus. Input ini berarti ke adaptor ya. Input plus ke adaptor, input min ke adaptor, out plus ke konektor baterai, out min ke konektor baterai. Jadi di sini bisa juga, di sini juga. Ya, di sini aja supaya enak. Supaya ngunci dengan ini tidak usah banyak-banyak lem. Bisa kasih lem aja sedikit, pakai lem bakar aja kuncinya ya. Kuncinya pakai lem bakar aja. Saya lihat dulu minnya mana. Lupa. Oh iya itu minnya. Kelupaan, malum udah tua. Udah tua banyak gaya biasa. Nah, nah, itu aja lah. Saya padukan ke sini supaya bisa langsung disoler. Panas, panas. Nah, nanti saya solder ke sini. Fokusnya hilang terus ya.
Nanti saya solder ke sana. Ya, inputnya udah ada. Kita ukur dulu ya. Saya kasih tegangan 12 volt. Kasih tegangan 12 volt. Nanti saya atur supaya menjadi 7,4 atau 7, karena berhubung pakai adaptor ya. Pakai adaptor kadang kan kualitas adaptor ada yang biasa aja, ada yang regulasinya cukup bagus. Nah, ini di sini ada trim pot atau potensio trim pot. Ini bisa kita atur untuk besarnya voltase yang kita butuhkan. Saya colok dulu. Ini saya kasih input 12 volt. Saya kasih input 12 volt, saya ukur dulu dia ada berapa volt. Untuk outputnya. Outputnya udah 7,6 7,6 udah saya kasih 7,6 aja. Coba bisa diperbesar atau perkecil nggak? Takutnya kenapa gitu kan. Ini aduh tangan saya ngalangin. Oh, bisa sampai ke 0,5, 7,3. Kasih sedikit lagi 7,6, 7,7 lah ya. Karena biasanya kalau dari adaptor suka ada ngedrop. Sebenarnya untuk kamera digital ini nggak banyak memakan arus sih. Setelah saya tes ternyata arus yang dimakan oleh kamera digital ini di saat lampu flash nyala itu sekitar 600 mili, berarti setengah ampere lebih. Saya kasih 7,7 ya supaya agak lebih tinggi sedikit. Di konektornya, pada konektor untuk seri Nikon ini tipenya banyak tipe sih. Intinya baterai yang tipenya tipe ini, tipe ENL14 Nikon. Yang tipe baterai ini pada titik yang harus kita sambung, yang akan kita sambung adalah 2 titik plus min. Nah, ini yang saya tunjuk pakai obeng ini nih. Ini plusnya nih, titik ini. Maaf, fokusnya kurang jelas. Jadi ini titik plus, ini titik min. Kita kasih aja 2 ini. Rangkaian ini jangan diutak-atik ya RR-nya, karena RR ini berfungsi sebagai size indikator baterai. Oke, kita kasih kabel aja sedikit supaya nanti bisa kita langsung pasang, langsung lem. Berarti kabelnya melangkah ke atas, kabelnya ke pinggir bisa nih. Kalau ke atas habis nih, ke pinggir berarti kabelnya. Saya kasih kabel kecil saja. Yang plus saya kasih ke sini. Pastikan solerannya kenceng ya. Pastikan solerannya kenceng karena ditakutkan kena hangat dari kamera, tercopot lagi. Sambil ngopi, sambil merokok, sambil bikin video. Iseng-iseng berhadiah. Ini seperti ini sambungnya. Lihat, jelas gak? Ya, seperti ini sambungnya. Gak kelihatan di kamera. Ini plusnya. Ini minnya. Gak kontrol si kameranya, gak keperhatikan. Soalnya gak pakai kameramen. Kameramennya sendiri. Nah, ini nyambungnya nih. Titik plus, yang ini titik plus nih, yang ini titik min. Sebenarnya saya ngambil ke titik di sini pun bisa, cuman supaya kalau lebih gampang, ada yang ingin mengikuti, membuat dummy baterai untuk kameranya.
Ini input saya kasih 12 volt ya untuk inputnya. Saya kasih lihat ke kamera nih inputnya nih. Tapi kabelnya pendek. Hmm, Kelihatan nggak inputnya? Inputnya 12 volt ya. Ini titik plusnya, ini titik minusnya. Ah, terukur 7,4. Saya lem dulu semuanya supaya kenceng, supaya kenceng. Nah, seperti ini jadinya. Kita nanti tes ke kameranya. Kalau sudah kering, kita tes ke kameranya. Saya lem dulu. Nah, ini baterai yang dikasih dari Nabila Komputer. Di beliau sudah gak kepake, di saya masih bisa manfaat dan sangat bermanfaat untuk kebutuhan dummy baterai. Karena dummy baterai ini sangat dibutuhkan apabila kita sedang live atau recording video yang sangat panjang. Sementara baterai cuma satu gak ada cadangan, berarti harus berhenti dulu, cas dulu, nunggu lama. Sementara kan tahu sendiri, kalau ngisi baterai kamera itu bukan sebentar-sebentar, lama cukup waktunya. Kalau untuk di luar pakai baterai biasa yang kita cas, kalau di dalam rumah untuk kebutuhan live atau record video, saya nanti pergunakan dummy. Belum kering lemnya nih, pakai lem Aibon. Tunggu sampai kering beberapa saat. Kalau sudah kering, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Oke, kita tes ke kameranya. Kita zoom out dulu, kita pertinggi, pertinggi, pertinggi. Ya, nah, kita tes, nyalakan. Seperti ini. Berarti kalau dipakai di saat kita live atau saat kita recording, kalau menggunakan baterai dummy ini, nggak bisa ditutup ya, karena nanti ada jack ke sini. Karena tutupnya ini pun nggak ada sensor apa-apa. Kita lihat, kita nyalakan. Mana kabel DC-nya? Ini colok dulu. Kita nyalakan. Tada, berhasil. Kita cek baterainya terlihat full atau kosong. Baterainya terlihat full ya. Nih, baterainya terlihat full di sini. Nah, baterainya terlihat full ya. Saya tes pakai bleed. Saya tes pakai bleed. Dia makan arus berapa mili sih kalau pakai bleed? Saya coba tembak-tembak pakai bleed ya.
pakai bleed cuman ini di saat standby, bukan standby. Di saat on, LCD nyala, kamera nyala itu cuman 200, makan arus 200 milian lah. 200 mili. Di saat kita mencari fokus, coba lihat. Nah, gini, lihat aja. Saat kita mencari fokus 300 mili, 330 mili ampere. Di saat kita shoot dengan blitz 300-an lebih. Berarti untuk kamera ini cukup kecil konsumsi arusnya. Di saat standby bukan standby, di saat on dan layar on itu sekitar 270 mili, dan di saat menggunakan blitz dan shoot itu sekitar 300 mili. Makanya dengan baterai bawaannya sekitar 1 ampere atau 1000 mili itu sudah sangat cukup, sudah sangat kuat. Kuat berjam-jam lah bahkan ya. Kalau dipakai video cuma berapa menit sih? 20 menit habis. Saya coba, mungkin baterai saya sudah jelek atau gimana. Udah habis. Berfungsi dengan normal dan indikator baterai pun terlihat full, tidak terlihat kosong. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share bila diperlukan. Dislike yang tidak suka, like yang suka. Salam sukses untuk semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.